Salah satu contohnya ini kita mengulik sebuah kasus gitu ya, di sebuah kehidupan wanita, anggap saja bernama Rasa gitu ya, namanya Rasa. Nah, sejak kecil Rasa ini sering merasa senang ketika dia bisa mengendalikan situasi dan orang di sekitarnya. Nah, ketika melihat di teman-temannya masih sekolah dasar, dia sering menyakiti teman-temannya, baik secara fisik maupun verbal. Dia ngerasa puas melihat mereka nangis atau ketakutan. Namun ternyata perilakunya ini seringkali tidak diketahui oleh para guru dan orang tuanya. Nah, saat si Rasa ini beranjak dewasa, perilakunya tidak hilang, melainkan berubah bentuk. Dia menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan besar, dan dalam perannya ini dia menemukan cara lain untuk memuaskan dorongan sadistiknya. Walaupun Rasa ini seorang wanita ya, dia sering memarahi bawahannya dengan keras, memberikan mereka tugas-tugas yang sangat sulit tanpa alasan yang jelas dan senang melihat apa? Senang melihat mereka merasa stres, tertekan, dia merasa puas melihat rasa takut di mata mereka dan menikmati kekuasaan yang dia miliki atas kehidupan profesionalitas mereka. Nah, someday seorang karyawan, anggap saja namanya Dina gitu ya, mulai bekerja di perusahaan tersebut. Nah, Dina ini adalah seorang wanita muda, sangat berbakat, penuh semangat. Nah, melihat potensi dan kemandirian Dina, Rasa merasa tertantang. Dia mulai memperlakukan Dina dengan cara yang sama seperti dia memperlakukan karyawan lainnya, memberikan tugas yang hampir mustahil untuk diselesaikan dengan tenggang waktu yang sangat singkat. Dan memarahi Dina di depan rekan-rekannya jika dia melakukan sebuah kesalahan kecil aja. Nah, namun tidak seperti karyawan lainnya yang biasanya takut, tunduk. Nah, Dina ini berusaha untuk melawan tekanan ini dengan tekun, terus bekerja keras dan tidak menunjukkan rasa takut. Nah, ini semakin membuat Rasa ini si Rasa ya marah dan dia mulai meningkatkan tekanannya, pressure-nya dan berharap apa? Berharap dapat melihat Dina ini hancur di bawah beban stres yang dia ciptakan. Dia bahkan mulai menyebarkan sebuah rumor buruk tentang Dina kepada rekan kerja lainnya, mencoba merusak reputasi dan hubungan profesionalitasnya. Nah, teman-teman semuanya, cerita ini tuh mengilustrasikan bagaimana perilaku sadistik si Rasa ini memanifestasikan dirinya dalam konteks kehidupan profesional. Dia mendapatkan kepuasan dari menyakiti dan mengendalikan orang lain yang sesuai dengan konsep sadisme dalam teori Freud. Nah, namun cerita ini juga menunjukkan bagaimana keteguhan dan keberanian seorang seperti Dina dapat menghadapi dan mengatasi perilaku sadistik tersebut, mengembalikan keadilan dan keseimbangan dalam sebuah lingkungan pekerjaan. Kadang ketika kita dalam sebuah konseling, kita tidak selalu berhadapan pada si korban, tapi bagaimana ternyata kita berhadapan pada si pelakunya. Nah, kita analisis gitu ya, kita analisis bagaimana perilaku si Rasa ini dari kacamata Freud. Apa sih penyebab perilaku Rasa ini si Rasa ya, dari kacamata Freud itu seperti apa? Nah, menurut Sigmund Freud, perilaku si Rasa ini dapat dianalisiskan dari berdasarkan teori insting agresi dan sadisme. Dalam teori Freud, insting dasar manusia itu dibagi menjadi dua kategori. Insting kehidupan atau eros dan insting kematian atau thanatos. Si Rasa ya, dari kacamata Freud itu seperti apa? Nah, menurut Sigmund Freud, perilaku si Rasa ini dapat dianalisiskan dari berdasarkan teori insting agresi dan sadisme. Dalam teori Freud, insting dasar manusia itu dibagi menjadi dua kategori. Insting kehidupan atau eros dan insting kematian atau thanatos. Atau sadisme dan agresi terkait erat dengan insting kematian. Nah, sadisme dan agresi terkait erat dengan insting kematian yang meliputi dorongan untuk apa? Untuk merusak, menyakiti, atau mengendalikan dan agresi. Nah, si Rasa menunjukkan dorongan kuat untuk apa? Untuk mendominasi dan mengendalikan orang lain yang merupakan manifestasi dari insting. Dari insting apa? Dari insting kematian tersebut. Nah, dorongan ini dapat muncul dari ketidakmampuan untuk mengarahkan energi agresifnya ke arah yang lebih konstruktif. Yang kedua adalah mekanisme pertahanan. Si Rasa mungkin menggunakan mekanisme pertahanan proyeksinya, di mana ternyata dia memproyeksikan perasaannya sendiri yang tidak diakui, seperti ketakutan atau ketidakmampuan kepada orang lain dengan menyakiti mereka. Yang ketiga adalah tahapan perkembangan psikoseksual. Freud berpendapat bahwa perilaku sadistik dapat berakar dari pengalaman pada tahap anal atau falik perkembangan psikoseksualnya. Jika ada ketidakseimbangan atau trauma pada tahap ini, bisa jadi si Rasa tadi ya mengembangkan pola perilaku sadistik sebagai cara untuk mengatasi atau mengekspresikan konflik internal. Lalu apa sih yang dipikirkan dan perasaan si Rasa itu ya ketika dia semena-mena di kantornya? Nah, pikiran apa sih yang muncul? Nah, si Rasa mungkin berpikir bahwa dia harus mendominasi dan mengendalikan orang lain untuk merasa superior dan aman. Dia mungkin merasa bahwa kekuasaan
atas orang lain untuk memberikan validasi atas kemampuannya. Lalu apa perasaan dia? Nah, si rasa mungkin merasa puas dan senang ketika melihat orang lain menderita dan merasa tertekan, terpressure, karena ini memberi rasa kontrol dan kekuasaan. Namun di bawahnya mungkin ada perasaan seperti nggak aman, atau takut, atau ketidakmampuan yang dia proyeksikan kepada orang lain. Lalu ketika kita menggunakan NLP, Neuro Linguistic Programming, Emotional Intelligence dan Mindfulness, bagaimana cara kita menterapi si perilaku rasa ini. Ketika tiba-tiba memang konseling kita atau klien kita adalah pelakunya. Yang pertama adalah tahap kesadaran diri atau self-awareness. Nah, teman-teman, meningkatkan kesadaran si rasa ini tentang emosinya dan perilaku sadistiknya itu adalah tujuan untuk self-awareness-nya. Pakai metode apa? Metode jurnal emosi. Si rasa bisa menulis jurnal harian tentang perasaannya, situasi yang memicu perilaku agresif, dan bagaimana dia bereaksi untuk membantu dirinya mengenali pola dan pemicu emosionalnya. Yang kedua adalah NLP Anchoring Technique. Menggunakan teknik ini, si rasa bisa menciptakan jangkar positif ketika dia merasakan emosi negatif atau emosi yang berdampak negatif. Misalnya memikirkan satu momen bahagia atau tenang saat ngerasa marah atau ingin mendominasi. Maka nanti jangkar itu bisa menggantikan emosi yang akan muncul entah berdampak negatif itu gitu ya. Nah, yang kedua adalah mindful meditation. Mindful meditation ini adalah praktek sebuah meditasi harian. Bisa mindful breathing, bisa kita berdoa bersama gitu ya, untuk membantu rasa ini menjadi lebih sadar akan pikirannya dan reaksinya tanpa menghakimi.